Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semuanya. Kali ini kita akan membahas tentang auxiliary verbs atau kata kerja bantu. Apa itu kata kerja bantu? Yaitu kata kerja bantu yang bersanding dengan kata kerja utama atau main verb. Kata kerja bantu atau auxiliary verb letaknya sebelum kata kerja utama atau main verb. Sehingga auxiliary verb ini bersanding dengan kata kerja utama. Berikut contoh dalam kalimatnya. We are watching a football match now. Kita bisa perhatikan kata are, to be are, ini merupakan auxiliary verb yang bersanding dengan main verb kata kerja utama yaitu watching. Jadi letak atau posisi auxiliary verb yaitu sebelum kata kerja utama. Baik sahabat semuanya, berikut ini jenis-jenis kata kerja bantu atau kinds of auxiliary verb. Yang pertama yaitu auxiliary verb be. Bentuk presentnya atau present formnya am, is, bentuk pastnya was, kemudian are, bentuk pastnya were. Kemudian yang kedua atau auxiliary verb do, bentuk presentnya yaitu do, does, bentuk pastnya did. Kemudian auxiliary verb have, bentuk presentnya yaitu have atau has, kemudian bentuk pastnya had, dan yang terakhir auxiliary verb of model can, may, will, shall, must, bentuk pastnya could, might, would, should, had to. Sahabat semuanya, jenis-jenis kata kerja bantu atau kinds of auxiliary verb yang pertama yaitu be. Contohnya to be am, is, are. Ini digunakan dalam kalimat present continuous tense. Contoh dalam kalimat we are studying English now. Nah, di sana kata to be are itu bersanding dengan main verb studying, kata kerja utama. Jadi, letak to be are itu sebelum main verb atau kata kerja utama yaitu studying. To be berikutnya sebagai kata kerja bantu atau auxiliary verb yaitu to be bentuk past yaitu was, were, dan ini digunakan dalam kalimat past continuous tense. Contoh kalimatnya, they were doing their homework when I visited them yesterday. Mereka sedang mengerjakan PR ketika saya mengunjungi mereka kemarin. Nah, kita bisa perhatikan di sana kata were itu merupakan to be atau auxiliary verb yang membantu kata kerja utama yaitu doing. Sehingga kata were itu bersanding dengan kata doing. Dan letaknya kata were atau to be ini sebelum kata kerja doing. Kata kerja bantu berikutnya yaitu be. Kata to be ini digunakan dalam kalimat future continuous tense. Contoh dalam kalimatnya, I will be studying English if you come at 8 o'clock tonight. Saya akan sedang belajar bahasa Inggris jika kamu datang jam 8 malam ini. Nah, kita bisa perhatikan di sana kata be setelah will dan letaknya be di sana sebelum kata kerja utama atau main verb.
Nah, seperti itu kata be bersanding dengan kata kerja utama dalam kalimat future continuous tense. Nah, jenis-jenis kata kerja bantu berikutnya yaitu kata kerja bantu atau auxiliary verb do, diantaranya do dan does. Nah, auxiliary verb ini digunakan dalam kalimat simple present tense. Contoh, I do love her. Saya benar-benar menyayanginya. Kata do di sini dalam kalimat statement atau pernyataan atau kalimat positif, di sini hanya sebagai penekanan saja kata kerja bantunya. Jadi menekankan kata kerja utama love. Jadi I do love her. Saya benar-benar menyayanginya. Kemudian yang kedua, kata kerja bantu ini digunakan dalam kalimat negatif simple present tense. Contoh, they do not play football every day. Mereka tidak bermain sepak bola setiap hari. Kata do merupakan auxiliary verb yang ditambahkan not untuk kalimat negatif. Kemudian yang ketiga yaitu digunakan dalam kalimat bertanya atau interrogatif. Contohnya, does she go to school every day? Apakah dia pergi ke sekolah setiap hari? Kemudian kata kerja bantu do dalam bentuk pasnya yaitu did. Ini digunakan dalam kalimat simple past tense, bentuk lampau. Contoh dalam kalimatnya, yang pertama, kata kerja bantu did ini digunakan sebagai penekanan pada kata kerja utama. Contohnya, she did help me. Dia benar-benar membantu saya. Yang kedua, digunakan dalam kalimat negatif simple past tense. Contoh, I didn't go to Pangandaran Beach last week. Saya tidak pergi ke pantai Pangandaran minggu yang lalu. Nah, penggunaan negatif ini, dalam kalimat negatif ini, kita tinggal menambahkan not setelah kata did. Kemudian, yang ketiga, kata did ini digunakan dalam kalimat bertanya atau interrogatif. Contohnya, did you go to Pangandaran Beach last week? Apakah kamu pergi ke pantai Pangandaran minggu lalu? Kinds of auxiliary verb, jenis-jenis kata kerja bantu berikutnya, atau yang ketiga yaitu kata have. Contohnya have atau has. Nah, kata kerja bantu ini digunakan dalam kalimat present perfect tense dan present perfect continuous tense. Contoh dalam kalimat present perfect tense, yang pertama, I have drunk 4 cups of coffee today. Saya telah minum 4 cangkir kopi hari ini. Yang kedua, Yudi has written the letter but he has not posted it yet. Yudi sudah menulis surat itu tetapi dia belum mengeposkannya. Kata has di sana merupakan kata kerja bantu untuk orang ketiga tunggal, yaitu subjeknya Yudi, dan letaknya sebelum kata kerja utama atau main verb written. Yudi has written the letter but he has not posted it yet. Kata kerja berikutnya yaitu bentuk past dari kata have, yaitu had. Ini digunakan dalam kalimat past perfect tense dan past perfect continuous tense. Contoh dalam kalimat past perfect tense, kata had ini, when Sinta arrived at the party, Rudy had already gone home. Ketika Sinta tiba di pesta itu, Rudy sudah pulang. Nah, di sini kata had ini digunakan dalam kalimat past perfect tense yang menyatakan telah.
Berikutnya, jenis kata kerja bantu model atau yang bagian terakhir. Contohnya can, bentuk pasnya could. Contoh dalam kalimat model can, I can see the lake from my bedroom window. Saya bisa melihat danau itu dari jendela kamar tidurku. Kemudian bentuk pasnya could, she could speak English last year. Dia bisa berbicara bahasa Inggris tahun lalu. Model berikutnya yaitu kata may atau might, bentuk pasnya yang artinya mungkin. Contoh dalam kalimatnya he may know, dia mungkin mengetahuinya. Kemudian bentuk pasnya atau verb kedua menggunakan might, he might know, dia mungkin mengetahuinya. Model berikutnya yaitu kata must, bentuk pasnya had to yang artinya harus. Contoh dalam kalimatnya, I must get up early tomorrow. Saya harus bangun pagi-pagi besok. Kemudian contoh dalam bentuk pasnya, I had to go to hospital. Saya harus pergi ke rumah sakit. Kata kerja bantu model yang terakhir yaitu kata will dan bentuk pasnya would. Contoh dalam kalimat future tense, I will go to Bandung tomorrow morning. Saya akan pergi ke Bandung besok pagi. Dan bentuk pasnya yaitu would. Contohnya dalam kalimat she would meet me. Dia akan menemuiku. Nah, itulah kata kerja bantu dan jenis-jenisnya. Demikianlah penjelasannya. Kita lanjut dengan pembahasan yang berikutnya. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.